Hai sobat, saya Visyurika. Apakah sobat pernah mendengar tentang penyakit stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi akibat pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurangnya akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah sehingga sel-sel pada bagian area otak akan mati. Apa sajakah dampak dari stroke itu? Dampak stroke adalah penurunan respon sensoris atau kepekaan penginderaan berkurang, kelemahan anggota gerak dan fungsi tubuh, kemampuan fungsional tubuh menurun, aktivitas sehari-hari terhambat, gangguan emosional dan psikologis. Apa itu home program? Home program fisioterapi adalah program terapi yang dilakukan pasien di rumah dengan tujuan agar pasien tetap melakukan latihan di rumah. Latihan 1. Posisi tidur terlentang, arahkan tangan yang lemah menyentuh bahu, lalu luruskan kembali dengan posisi telapak tangan mengarah ke bawah. Lakukan gerakan ini 8-10 hitungan, ulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan koordinasi gerak. Latihan 2. Posisi tidur terlentang, arahkan tangan yang lemah ke bahu yang berlawanan, kemudian luruskan kembali dengan memutar lengan bawah ke samping badan dengan telapak tangan mengarah ke atas. Lakukan gerakan ini sebanyak 8-10 kali hitungan, ulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan latihan koordinasi gerak. Lakukan gerakan sebaliknya, arahkan tangan yang lemah ke pinggang yang berlawanan, kemudian tangan ke atas luar dengan memutar melewati kepala dan telapak tangan mengarah ke bawah. Lakukan 8-10 kali hitungan, ulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan latihan koordinasi gerak. Latihan 3. Posisi tidur terlentang, tangan yang sehat menggenggam tangan yang lemah, kemudian angkat tangan ke atas atau sejauh mungkin yang Anda bisa tanpa rasa sakit. Kemudian gerakan tangan ke sisi kiri dan kanan secara perlahan. Lakukan 8-10 hitungan, ulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk menambah luas gerak sendi bahu dan latihan koordinasi gerak. Latihan 4. Posisi tidur terlentang, arahkan kaki yang lemah mendekati dada dan jari-jari ke arah yang sama. Kemudian, luruskan kembali dengan menggeser tumit secara perlahan. Lakukan 8-10 hitungan, ulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas dan latihan koordinasi gerak kaki. Latihan 5. Posisi tidur terlentang, angkat kaki yang lemah ke atas secara perlahan lalu turunkan kembali. Lakukan 8-10 hitungan, ulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas otot, latihan koordinasi dan penguatan. Latihan 6. Posisi tidur terlentang, tekuk kedua lutut secara bersamaan, kemudian angkat bokong ke atas atau setinggi mungkin yang Anda bisa. Tahan 8-10 detik lalu turunkan kembali. Ulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk penguatan otot dasar panggul. Latihan 7. Posisi tidur terlentang, tekuk kedua lutut secara bersamaan, lalu gerakan ke sisi kiri dan sisi kanan secara bergantian dengan perlahan. Lakukan 8-10 hitungan, ulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas otot punggung belakang dan latihan koordinasi gerak. Latihan 8. Posisi tidur terlentang, tekuk lutut yang sehat, kemudian miring sisi tubuh yang sehat ke sisi tubuh yang lemah secara bersamaan. Dorong kaki yang lemah menggunakan kaki yang sehat turun ke bawah tempat tidur, kemudian dorong badan ke atas dengan tangan yang sehat secara perlahan hingga ke posisi duduk. Tangan berpegangan pada pinggir tempat tidur, kemudian geser bokong hingga kaki menapak pada lantai. Tujuannya untuk latihan mobilisasi posisi tidur ke posisi duduk. Latihan 9. Posisi duduk, letakkan tangan yang lemah pada permukaan yang keras dengan telapak tangan terbuka. Kemudian, luruskan dengan bantuan tangan yang sehat. Tahan 8-10 detik, kemudian lemaskan. Ulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk meningkatkan fleksibilitas otot lengan dan latihan penguatan otot.
Latihan 10. Posisi duduk di kursi, tangan berpegangan pada meja, kemudian dorong badan sedikit ke depan, lalu berdiri, kemudian kembali ke posisi duduk. Lakukan 8-10 hitungan, ulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk latihan mobilisasi posisi duduk ke posisi berdiri. Latihan 11. Posisi berdiri, tangan berpegangan pada kursi, dorong badan ke atas dengan ujung jari-jari kaki atau berjinjit, lalu turunkan kembali. Lakukan 8-10 hitungan, ulangi 3 kali. Tujuannya untuk latihan keseimbangan. Latihan 12. Posisi berdiri sambil berpegangan pada kursi. Tekuk kedua lutut secara bersamaan, tahan 8-10 detik, lalu luruskan kembali. Ulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk latihan penguatan otot kaki. Latihan 13. Posisi berdiri, gerakan tubuh ke sisi yang lemah. Tahan 8-10 detik, kemudian kembali ke sisi yang sehat. Ulangi sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk latihan keseimbangan dan latihan menumpu berat badan. Latihan ini dapat dilakukan secara mandiri apabila pasien sudah dapat menahan berat badan, atau dapat dilakukan dengan bantuan anggota keluarga. Yang perlu kita perhatikan, hentikan latihan saat Anda mulai merasa kelelahan, ditandai dengan wajah mulai memerah, pola napas mulai tidak beraturan, dan denyut nadi berdetak kencang. Tujuannya untuk menghindari terjadinya serangan berulang. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.